Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi ya di pasar keuangan global. Kita coba mau bahas ya tentang Amerika Serikat, Israel, dan Rusia. Bagaimana sih ke depannya? Walaupun kadang-kadang kita juga salah ya menganalisanya itu kadang-kadang kan suka salah. Tapi buat saya ini bukan masalah salah atau benar, tetapi permasalahan adalah trading kita aman atau tidak sih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, yang DM saya pagi-pagi itu pertanyaannya seperti ini. Pak Reza, gue kepingin tahu dong, cara lu melihat secara sederhana di dalam trading forex itu tentang apa itu money management, apa itu fundamental, apa itu technical. Tolong jelasin gue secara sederhana, karena gue nggak ngerti banget nih masalah trading. Bapak dan Ibu semuanya, pertanyaannya bagus dan saya akan jawab ini dengan sederhana. Money management itu andai kata kita naik mobil, money management itu adalah bensinnya atau bahan bakarnya. Pada saat kita mempunyai bahan bakar yang terbatas, tentunya perjalanan kita akan cenderung tidak terlalu jauh. Dan tentunya kita nggak bisa mencapai tujuan. Pada Ibu semuanya, kita nggak pernah tahu kita akan menjalan ini sejauh apa. Yang jelas, kita mau jalan jauh atau kita mau jalan cuman jarak pendek aja. Yang penting, kalau buat saya, tangki bensin ini harusnya penuh. Kalau pakai mobil listrik, chargernya itu, baterainya itu harus ada di 100%, minimal 90%. Nah, pada saat saya mempunyai bahan bakar yang cukup, saya nggak pernah takut pada saat saya salah jalan. Nah, bagaimana dengan fundamental? Fundamental itu seperti kita sedang naik mobil dengan bahan bakar yang cukup, terus kita menggunakan Google Map, kita gunakan GPS. Kita sebenarnya sudah tahu nih, cuman jalan terbaiknya ya harus gunakan GPS. Karena kita nggak pernah tahu bahwa jalan yang sering kita lewati apakah saat ini sedang macet, apakah sedang ada perbaikan jalan, atau ada sedang tabrakan. Dengan menggunakan GPS atau Google Maps, kita bisa tahu nih jalan mana yang akan kita ambil. Tujuannya tetap sama, arahnya tetap jelas. Tapi jalan mananya, strateginya, itu biasanya saya gunakan GPS. Fundamental gunanya seperti itu. Banyak dari kita kadang-kadang ya, nggak ngerti bagaimana GPS ini dipergunakan. GPS ini dipergunakan pada saat kita udah tahu arah besarnya mau kemana. Kadang-kadang kita keluar dari rumah, kita nggak tahu mau kemana. Sering nggak sih kita lakukan itu? Kalau sering, hati-hati bos, itu ngabisin bensin. Kita harus tahu dulu nih, kita rencananya mau kemana. Mau ke Blok M, mau ke Jalan Tamrin, atau justru kita mau ke Bandung. Dari situ kita gunakan GPS. Fundamental itu buat saya adalah GPS-nya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan teknikal? Teknikal itu hanya gas dan rem. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Pada saat kita mempunyai bensin yang cukup, arah yang tujuan yang jelas, kita pasti akan tahu di sini jalannya akan turun, di sini akan naik, di sini akan belok, ke kiri, ke kanan, ketemu dengan simpang 3 atau simpang 4, kita harus ke kanan atau ke kiri, atau justru kita harus lurus. Nah, pada saat bertemu seperti itu, kita sudah tahu kita harus ngerem atau kita harus ngegas. Teknikal adanya di pedal rem dan pedal gas. Sayangnya, banyak dari kita pada saat kita mempunyai mobil atau mempunyai sepeda motor, kita nggak peduli mau kemana, langsung tancap gas, langsung injek rem. Apa yang terjadi? Tabrakan ada di mana-mana, bos, dan itu resiko udah pasti ada. Nah, apa jadinya kalau ada orang yang menggunakan kendaraan bermotor, nggak tahu ngisi bensin gimana, nggak tahu charging baterai mobil listrik gimana, dan kita nggak tahu arahnya kemana, tiba-tiba kita ngegas sama rem. Wajar nggak sih kalau terjadi tabrakan? Wajar nggak sih kalau tiba-tiba dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan tiba-tiba kita margin call gitu? Benar nggak sih?
Itu adalah suatu ilustrasi aja. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dapat memahami bahwa yang namanya trading itu adalah suatu paket komplit yang nggak bisa kita pisah-pisahkan. Sayangnya dari kita selalu mengatakan bahwa fundamental buat apa sih? Orang gue cuman kepingin untung 10-20 dolar doang. Kenapa gue harus baca Amerika Serikat, Israel, Rusia, Eropa? Peduli setan dengan itu, yang penting mah confirm gue hajar aja. Kalau salah gimana? Udah kasih stop loss. Bos, silakan ngebut aja. Kalau salah gimana? Ya udah gue rem. Kalau bisa direm, bos. Kalau enggak, yuk tabrakan. Tahu nggak sih? So, pada ibu semuanya, ilustrasi itu sebenarnya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya. Trading itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Benar nggak sih? Trading itu tidak berbicara masalah profitabilitas, tapi dia berbicara masalah risk management. Money management itu berbicara masalah risk management sebenarnya. Fundamental pun berbicara masalah risk management. Dan technical pun itu berbicara kalau nge-buy itu disupport, itu juga kan risk management sebenarnya. Tapi risk management yang selalu kita ingat apa sih? Cut loss, lock-in, cut and sweep, atau average, itu yang namanya risk management. Apapun itu, Bapak dan Ibu semuanya, yang namanya pengendalian risiko, itu dari ujung sampai ujung. Pengendalian risiko itu bukan berarti kita hati-hati jalan di jalanan. Jadi gue tuh kalau lihat ada tulisan hati-hati di jalan, gue kepingin balesin tuh. Ya, sama-sama gitu. Hati-hati di jalan itu tidak berbicara masalah waktu lo di jalan hati-hati, enggak. Hati-hati di jalan itu paling tidak lo harus pakai jaket. Kalau bisa jaket kulit, kalau jatuh kita terlindungi. Lo pakai helm, gitu ya. Baru kita ngomong menggunakan kendaraan yang mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Jadi namanya hati-hati di jalan itu bukan lu keluar terus nggak pakai aturan main yang aneh-aneh. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, itulah sebenarnya yang harus kita cermati. Nah, pada saat kita berbicara nih, tema kita hari ini Amerika Serikat, Israel, dan Rusia, itu kita sedang berbicara masalah GPS sebenarnya. Kita sedang berbicara masalah Google Map gitu loh. Instrumen keuangan apa yang dicari oleh pelaku pasar dan kemana arahnya. Itu kan nyalain Google Map. Nggak lucu kita naik mobil keluar gitu langsung gas aja. Bro, lu mau kemana? Nggak tahu mau kemana, pokoknya keluar aja. Bukankah itu yang sering kita dapat pada saat Anda trading? Benar nggak sih? Pertanyaan pertama itu, Riz, trading di apa nih hari ini sekarang? Kalau gue udah jawab, trading di pair ini gitu. Terus dia nanya lagi, buy-nya di mana atau sell-nya di mana? Ya udah, buy-nya di sini, nanti kalau lu mau nge-sell di sini. Terus targetnya berapa? Targetnya segini. Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di otak kita setelah kita bangun pagi? Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara masalah trading itu memang nggak sederhana. Hebatnya, mentor-mentor di bisnis ini ngomongnya tuh sederhana banget gitu. Udah gampang. Ini indikatornya kalau udah sampai di bawah buy aja. Bahlul. Begitu sampai bawah, harganya terus turun, tuh indikator di bawah terus nyerosot, udah kayak ular-ularan sawah. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih kelihatan seperti itu? Dan dengan tenangnya katakan apa? Ya udah kalau salah kasih aja stop loss. Kan saya udah bilang kasih aja stop loss. Kalau salah jalan terus bilang ya udah kalau salah jalan atau jalan buntu udah putar balik aja. Ya itu sih nggak main, ngabis-ngabisin bensin bos, gitu loh. Kalau kita salah kasih stop loss itu ngabis-ngabisin bensin. Kelihatannya aja bener, perkataan itu tuh kelihatannya bener. Padahal maknanya bukan bego ya ngasih stop loss. Enggak, saya nggak katakan orang yang pakai stop loss itu bego, enggak gitu loh. Tapi selalu
berada di dalam suatu kondisi, analisa manusia itu tidak 100% selalu benar, Riz. Ya gua tahu, Bahlul. Gua juga tahu kalau gua itu nggak bikin suatu analisa itu 100% benar. Tetapi bisa nggak sih kalau gua salah analisa, itu jatuhnya BEP atau balik modal atau break even point? Bisa nggak sih? Oh ya nggak bisa, Riz. Kalau nggak bisa, gue nggak perlu belajar sama lu, bos. Kenapa? Karena gue tinggal buy aja, kalau salah ya udah cut loss aja. Itu nggak sih? Bapak dan Ibu semuanya, keadaan itu bisa saja terjadi. Dan kalau kita salah analisa, ada baiknya harusnya adalah break even point atau balik modal. Baik Bapak dan Ibu semuanya, udah waktunya kita ngomongin Amerika Serikat, Israel, dan Rusia. So, kita udah tahu bahwa saat ini yang sedang rame itu adalah China. China itu besok jatuh tempo, bos. Besok itu keputusan nih, apakah Amerika dan China akan salaman masalah tarif Trump. Jadi yang udah-udah itu tanggal 1 Agustus itu semua dibandai. Ya, sekitar 60-an atau 70 negara lah di dunia ini yang terkena tarif Trump. Yang mereka bilang, ya tarif universalnya 10-15, lalu mereka markup. So, China masih punya waktu, yaitu sampai dengan besok. Makanya, ini pasti rame. Pergerakan mata uang atau instrumen keuangan pada minggu ini udah pasti rame. Tanggal 12 jatuh temponya sih China. Hari Sabtu jatuh temponya Rusia. Bapak dan Ibu semuanya, Amerika Serikat dan Rusia akhirnya mau duduk bareng. Tapi masalahnya mereka duduk bareng itu bukan masalah tarif aja, tapi mereka duduk bareng ngomongin masalah perang Ukraina dan Rusia. Harusnya gencatan senjata. Memang ada, kalau Bapak dan Ibu semuanya baca artikelnya, baca beritanya, memang ada agak-agak aneh. Trump dan Putin akan ketemu di Alaska pada hari Jumat. Mungkin berdua nggak sholat Jumat kali ya. Tapi yang jelas pada saat mereka bertemu di Alaska hari Jumat, itu mereka membicarakan masalah gencatan senjata Rusia-Ukraina. Tapi Ukrainanya nggak diundang. Agak error sih kalau gue bilang. Mereka ngobrol, tapi ngobrol di negara orangnya ngegibah kali ya. Tapi soal apapun itu Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan mereka bisa damai dan gencatan senjata. Kalau gencatan senjata terjadi, maka kita udah tahu risk on-nya pasti gila-gilaan. Pasti akan kenceng lagi naik ke atasnya. Banyak yang akan dirugikan pada saat Ukraina dan Rusia masih berperang. Yang pertama tentu Ukraina yang dirugikan. Yang kedua tentunya India dan China. Loh kok bisa? Bisa lah. Kenapa? Karena kedua negara tersebut membeli minyak terbanyaknya itu di Rusia. Kenapa? Karena minyak Rusia jauh lebih murah dibandingkan minyak negara lain. Diskonnya banyak banget. Yang jadi permasalahan pada saat lewat dari hari Sabtu, apabila tidak terjadi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, maka India dan China akan terkena tarif tambahan lagi. So, kompleks banget ya masalahnya. Dan apa sih yang membuat ini menjadi rame gitu ya? Yang jadi rame adalah Rusia menginginkan wilayah-wilayah yang sudah diserang oleh Rusia itu dan diduduki oleh Rusia itu adalah menjadi wilayahnya Rusia. Jadi Ukraina diserang nih, tapi kan nggak semuanya diserang. Kiev itu kan belum dikuasai. Nah, bagian-bagian atau ya katakanlah provinsi atau kabupaten yang sudah diduduki sama Rusia itu diminta sama Rusia sebagai wilayahnya Rusia. Tentu saja Ukraina tidak menginginkan itu. Itu sebabnya makanya nggak beres-beres. Berbeda dengan Israel. Israel masih terus menggempur jalur Gaza karena mereka mengatakan bahwa mereka akan habisi terus Hamas sampai ini selesai.
Hamas mengatakan selama lu masih nyerang gua, 50 orang sandera yang ada di jalur Gaza, gua nggak bakal lepasin. So, akhirnya Israel mengatakan bahwa gua nih sebenarnya nggak suka doang nih sama Hamas. Intinya adalah kalau ini udah dikuasai gitu ya, silahkan pemerintah non-Israel buatlah suatu pemerintahan yang baik, kata Israel. Tapi keamanannya gue yang pegang, kata Israel. So, Bapak dan Ibu semuanya nggak kelar-kelar nih masalah. Sampai kapanpun nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena sulit sekali titik temunya. Dan antara Israel dan Palestina itu memang sudah lama sekali. Dan menurut saya, keadaan di Ukraina, keadaan di jalur Gaza itu tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi pada saat itu terselesaikan, kita akan melihat Rizon akan kembali berjaya kembali. So, Bapak dan Ibu semuanya, minggu ini adalah minggu yang menurut saya dari berita juga cukup padat. Lalu dari data ekonomi kita akan ngelihat data CPI pada hari, lupa gua, hari Rabu kali ya. Atau satu lagi retail sales ada Kamis kalau enggak hari Jumat. So, Bapak dan Ibu semuanya, ada berita dan data ekonomi yang bakal ngegoncang pasar di minggu ini. Jadi, strateginya gimana, Riz? Strateginya kalau menurut saya, ketidakpastian masih ada. Dan you kalau ngasih take profit ya jangan panjang-panjang. Bukan waktunya untuk nge-hold, bos. Karena keadaan seperti ini, sama aja seperti kita lihat nih. Musim panasnya nggak jadi, tiba-tiba udah masuk aja di musim hujan. Nah nggak sih, perubahan iklim terjadi dan mau komplain kemana? Nggak ada. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, jangan pernah percaya dengan seasoning daripada tradingan. Nanti kalau ada suatu saat nanti pas Imlek, ternyata hujan nggak turun, terus kita mau komplain, nggak bisa juga kan? Yang jelas Bapak dan Ibu semuanya, follow the trend aja, don't fight the Fed. Ikutin arahnya dan jangan coba lawan the Fed. Apalagi lawan Donald Trump. Tradingan kita bakal hancur-hancuran. Kira-kira seperti itu. Yuk, masuk aja ke pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ketik. Yuk kita diskusin, mudah-mudahan kita bisa nambah wawasan ke depannya.